Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Dani Gembrot. Hari ini aku pulang touring yang minggu kemarin dari acara Tulungagung. Aku mutusin buat mampir dan jalan-jalan sekalian sama Pak Su di Jolotundo Nganjuk ya teman-teman. Dan ini aku lagi on the way, kita perjalanan dari Tulungagung ke Nganjuk alias ke Jolotundo, dan selama perjalanan itu lumayan panas. Terus karena berhubung ke Tulungagung itu kita nggak bisa ke JLS, terus kita juga nggak bisa ke pantai-pantai karena ternyata jalannya itu ekstrim banget teman-teman. Sampai motornya Pak Su itu kurang lebihnya kurang 20 menit dari JLS, tapi motornya Pak Su itu bener-bener udah nggak bisa dibuat turun karena terlalu ekstrim banget. Plus jalannya itu banyak yang jalannya itu benar-benar enggak yang aspal semua, jadi jalannya itu kayak batu-batuan. Alhasil kita mutusin buat kembali aja ke lokasi acara yang ada di Tulungagung. Dan selama acara di Tulungagung itu kayak sedikit bad mood karena emang kita rencananya itu ke Tulungagung juga karena ingin melihat JLS ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, pokoknya pengen lah ke sana. Terus kita juga pernah searching bahwa pantai di Tulungagung itu cantik-cantik banget, tapi sayang banget nggak bisa ke sana. Jadi ya udahlah ya, mungkin suatu hari kita bisa ke sana pakai motor yang biasa aja, nggak pakai Vespa. Dan alhasil aku waktu pulang itu mutusin buat mampir ke Jolotundo, dan kita searching, kita pastikan, kita prepare benar-benar kalau pakai Vespa itu aman. Dan alhamdulillah sebenarnya aman teman-teman, tapi nggak tahu kenapa sampai atas, sampai lokasi Jolotundo itu motornya Pak Su kampasnya itu sampai ngeluarin asap. Jadi tapi untungnya itu kita udah sampai atas ya teman-teman, kita udah sampai di Jolotundonya, jadi kayak alhamdulillah aman. Terus akhirnya kita istirahat, terutama motor Pak Su, Vespanya Pak Su itu kita istirahatin, kita benar-benar biarin sampai mesinnya itu benar-benar dingin. Dan alhamdulillah waktu dibuat turun kembali itu aman banget. Dan sebenarnya arah ke Jolotundo itu kayak nggak begitu ekstrim teman-teman, nggak begitu ekstrim, cuman kan karena pakai Vespa dan Vespanya Pak Su itu juga sedikit bermasalah waktu berangkat touring. Jadi alhamdulillah aja selamat ya teman-teman. Dan ini kita sudah sampai, ternyata antri banget yang masuk. Aku sekitar setengah jam baru bisa masuk ke Jolotundonya, dan kita nunggu di atas motor seperti ini. Aku sebenarnya nggak tahu karena apa sampai macet kayak gini. Ternyata waktu ada pengurusnya datang itu aku tanya, ternyata tempat parkirnya itu overload teman-teman, jadi nggak bisa masuk. Kita harus nungguin orang yang ada di bawah itu buat keluar dulu. Nggak tahu gimana sistemnya itu, kayak menurut aku itu ngebuang waktu banget ya teman-teman. Aku tuh sampai nunggu sampai setengah jam lebih, tapi ya udahlah ya, karena udah sampai di atas aku nggak mungkin turun dengan sia-sia. Alhasil aku nyabarin diri agar aku bisa masuk ke Jolotundonya teman-teman. Dan ternyata ini kan berhubung hari Minggu, nggak tahu kenapa, karena mungkin hari Minggu jadi kayak membludak kayak gitu loh teman-teman. Dan di sini tuh rata-rata juga orang tuh nggak nginep, tapi cuman hanya jalan-jalan sekedar selfie foto kayak gitu aja. Jadi kalau aku nyebutnya itu Jolotundo itu bukan khusus kayak penginapan kayak gitu, enggak, tapi juga terbuka kayak buat ngopi, outbound dan lain sebagainya. Jadi kayak pokoknya kalau orang mau masuk sekedar refreshing itu nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, tapi kebanyakan kalau malah di sini tuh kayak cuman refreshing aja, nggak yang nginep kayak gitu loh teman-teman. Dan aku sampai di sini tuh hujan teman-teman, padahal di bawah itu teman-teman tadi lihat panas banget, tapi sampai di Jolotundo itu mendung dan juga hujan. Alhasil aku tuh sering-sering meneduh kayak gitu, sampai aku itu nge-record teman-teman. Di Jolotundo itu ada beberapa tempat, seperti tempat kayak naik kuda, terus ada kayak off-road kayak gitu, tapi ternyata nggak ke record teman-teman. Jadi ya udahlah ya. Dan ternyata di sini tuh enaknya
enaknya itu dingin dingin terus luas juga tempatnya, ada beberapa spot foto yang cantik-cantik menurut aku. Plus kalau di sini enaknya toilet bersih teman-teman, jadi tadi teman-teman udah lihat ya, aku lihatin toiletnya itu bersih plus banyak toilet. Jadi kalau pengunjung membludak seperti ini pun toilet masih tetap terjaga, terus toiletnya juga enggak yang sampai antri-antri kayak gitu tuh enggak. Dan seperti inilah suasana di Jolotundo. Ada beberapa tempat penginapan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di dekat sungai kayak gitu. Tapi aku nggak tahu berapa harganya ya teman-teman, karena emang aku kesini cuman ingin selfie-selfie, lihat-lihat aja seperti apa Jolotundo, dan seperti inilah ternyata suasananya. Dan ini juga ada tenda-tenda seperti ini. Ini tuh kayaknya eh, yang agak harganya itu yang agak miring ya teman-teman, dan spotnya tuh tempatnya itu kayak enggak di pinggir sungai, terus cuman di bawah pohon-pohon pinus aja kayak gini. Dan ternyata apa ya, ternyata banyak yang kosong, nggak tahu kenapa. Sebenarnya sih aku mau tanya-tanya untuk harganya, tapi karena ramai banget. Terus ini juga aku datang sampai di Jolotundo itu masuk. Aku tuh datang sekitar jam setengah 11 teman-teman, tapi aku baru bisa masuk itu jam setengah 12 kurang. Jadi kayak waktu aku udah kayak mau habis, karena aku juga harus langsung pulang ke Bojonegoro. Alhasil aku cuma muter-muter, foto-foto, ambil video aja. Terus sempat ini ikut ikut ke apa namanya aliran sungainya juga, ternyata dingin banget. Dan setelah itu aku mutusin buat turun dan juga cari makan teman-teman, karena aku belum sempat makan dari pagi sampai siang, nggak tahu kenapa juga nggak lapar juga. Terus aku mau beli makan di sini tuh rame banget teman-teman, jadi kayak udah males duluan karena udah rame. Dan seperti ini tuh aku on the way pulang ya teman-teman. Seperti ini penampakan antrian untuk masuk ke Jolotundonya, jadi benar-benar rame banget, mobil juga rame, motor juga rame. Tapi yang aku apa namanya yang aku salut itu orang-orang sini juga ramah. Terus habis itu juga banyak banget warga-warga yang ngasih saran, mungkin kayak mending masuk mbak kayak gini kayak gitu. Aku suka banget teman-teman, pokoknya orang di sini tuh ramah-ramah banget. Dan sampailah aku ke Nganjuk Kota, dan ini aku mau makan dulu sama bakso ke langganan aku. Ini tuh tempatnya di Nganjuk, di bawahnya rel yang kayak di atas dulu teman-teman. Ini tuh udah langganan aku sama Pak Su. Itu ada soto, ada rawon dan lain sebagainya. Jadi aku mau soto makan. babat satu, terus kaleh soto daging setunggal, es teh kaleh. Dan enaknya di sini tuh juga udah ada harganya ya teman-teman. Jadi kayak teman-teman kalau mau makan di sini tuh nggak takut kemahalan. Itu yang poin pertama saat aku touring. Jadi kalau aku mau nyari tempat makan, nyari tempat jajan pun, kalau bisa nyari yang udah ada harganya biar nggak keblondrok ya. Beda lagi kalau di tempat-tempat yang kayak jauh, kayak pegunungan dan lain sebagainya, kayak mahal itu nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat kayak gini tuh kayak mahal itu kayak gimana gitu. Maklum ya teman-teman, karena emak-emak pasti kayak perhitungan banget biar jalan-jalan, tapi juga enggak begitu stres mikirin dana yang membengkak seperti itu. Dan ini aku lagi makan, aku makan sama Pak Su, aku beli soto. Cuman bedanya Pak Su soto babat, aku pakai soto daging. Dan ini aku lagi kasih sambal, aku racik-racik. Pokoknya di sini tuh enak, aku juga suka rasa sotonya juga. Pokoknya mau wedok banget, bukan yang kayak jualan pinggir jalan kan kadang rasanya itu kayak gimana kayak gitu loh. Tapi kalau yang ini tuh masuk banget di lidah aku. Dan setelah pagi sampai siang aku itu nggak
sarapan, alhasil keisi dengan soto itu kayak lega banget. Dan aku itu makan pun aku turun dari Jolotundo itu sekitar jam 1, jadi ini aku makan sekitar jam setengah 2 karena Jolotundo sampai ke Kota Nganjuk itu sekitar setengah jaman. Itu beda lagi, setengah jam atau 1 jam, beda lagi kalau mungkin pakai motor yang standar ya teman-teman. Tapi kalau berhubung aku naik Vespa itu kayak lebih lama sedikit, jadi sampai sini itu udah jam 2 kurang. Terus aku makan, aku istirahat juga sampai jam 3 lebih. Terus aku mutusin buat pulang karena biar nggak kemalaman kalau lewat hutan ya teman-teman. Berhubung aku itu touring independen, jadi aku mutusin kalau pulang nggak usah sampai malam. Takutnya kalau di di alas Nganjuk itu tuh jarang banget ada kendaraan. Jadi alhasil itu kayak ya udah pokoknya jangan sampai malam kayak gitu teman-teman. Dan ini aku udah selesai makan, dan ini akhir video yang aku buat ya teman-teman. Semoga teman-teman suka sama video yang aku buat, dan see you di video aku lainnya ya teman-teman. Bye bye.